Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Dan dia ingin kita juga dibangun menjadi gerejanya, supaya kehendak Tuhan jadi di bumi, yaitu di gerejanya. Maka dia harus memerintah gerejanya, dan kita harus mengambil keputusan. Makanya kita berdoa dalam doa Bapa kami, salah satu bunyinya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Sebab sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, seluruh dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Dan Alkitab menyatakan itu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Namun Tuhan sudah mengalahkan iblis, sekarang dia ingin umatnya ada di dalam dia dan dibangunnya, sehingga alam maut tidak bisa menguasainya. Coba kita lihat seterusnya, ya. Dan setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, diampuni dosa kita, dan dosa kita dibayar sama Yesus di kayu salib lunas, dan kita dilahirkan kembali dan dijadikan anak Allah, dan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita di samping hidup sebagai manusia, namun kita hidup dalam Tuhan, dan kita statusnya bukan hanya lahir secara jasmani oleh ibu kita secara jasmani, tapi kita dilahirkan dari Allah, dan itu lebih dahsyat. Haleluya. Nah, untuk apa? Supaya kita dibangunnya menjadi gereja yang memiliki kekuatan sehingga alam maut tidak bisa menguasai. Coba seterusnya, yang ini, ya tadi kita sudah belajar, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu dalam ejaan lain alam neraka. Alam neraka itu adalah alam di mana Tuhan menghukum, dan di sanalah iblis ada, ya. Upah dosa adalah maut. Jadi alam maut ini adalah tempat-tempat yang bertentangan dengan Tuhan, dan di sanalah iblis juga ada, ya. Dan kerajaan kuasa maut itu atau alam maut itu tidak akan berkuasa atas kita. Yang berkuasa adalah Yesus, ya. Maka dia akan buat seperti di surga, yang berkuasa dia, demikianlah di gerejanya, asal kita mau. Amin. Jadi alam maut tidak bisa menguasainya. Nah, kita melihat kekuatan alam maut ini salah satunya adalah dosa, ya. Dan akibat dosalah timbul segala penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian, ya. Mari kita teruskan, ya. Nah, Yesus datang untuk ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iblis adalah mantan malaikat Tuhan yang diciptakan Tuhan, ya, yang begitu luar biasa. Dan salah satu pemimpinnya yang bernama Lucifer. Lucifer ini adalah makhluk yang atau malaikat yang diciptakan Tuhan, yang luar biasa dekat dengan Allah. Dia pemimpin pujian di surga, dan dia dekat sekali dengan Allah. Namun dia punya kehendak bebas. Dia pikir karena dia sudah tahu semua tentang Allah, dan dia sudah memiliki kuasa yang luar biasa, dicipta begitu luar biasa, sehingga dia berpikir bahwa dia bisa lebih hebat dari Tuhan. Maka dia mau mengatasi Tuhan, maka
akan dia menjadi Tuhan, tidak perlu tunduk kepada Tuhan, dan dia mau mendirikan tahta di atas Tuhan, dan akhirnya dia memberontak, menghasut sepertiga malaikat, lalu dia mulai terjadi peperangan di surga, pemberontakan. Tapi mana mungkin iblis bisa kalah, karena dia ciptaan. Dia memiliki kuasa yang hebat, tapi Tuhan Maha Kuasa. Dia dibuang, dilempar ke neraka, ke tempat yang paling bawah, alam maut namanya. Namun dia ada di muka bumi setelah dia menipu Adam dan Hawa. Jadi iblis ini perbuatannya adalah dosa. Jadi kelakuannya, sifatnya, perbuatannya adalah dosa. Makanya kalau orang terus berbuat dosa, memiliki sifat dosa, maka dia bukan anak Allah sebenarnya. Ya, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, namanya Yesus, menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Itu. Jadi Yesus datang ke dunia untuk membinasakan perbuatan iblis, yang salah satunya adalah dosa dan akibat-akibat dosa semua. Ya, makanya iblis ini ada yang menangani khusus dosa perzinahan, ya, hawa nafsu, ya, Asmodeus namanya. Ya, kita mau buat seminar khusus untuk umum, tapi mahasiswa STT kita yang menjadi promotornya tentang angelogi, yaitu tentang malaikat Allah, demologi tentang setan iblis, mantan malaikat tadi, lalu bagaimana melepaskan diri dan menang atas itu. Nah, itu bulan 8 akan dibuat selama 2 hari penuh. Nah, untuk apa? Supaya kita kenali musuh kita dan kita kenali siapa yang bersama kita, bagaimana mengalahkannya. Jadi untuk perang kita harus tahu kekuatan musuh dan kita harus tahu strategi dan kekuatan kita. Nah, sedikit di sini akan saya bagikan, ya, karena Tuhan membangun kita supaya kita menang lebih dari kemenangan. Alam maut tidak bisa menguasainya. Ya, berbahagia saudara yang bisa hadir, khususnya jemaat. Ya. Oke. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membinasakan, menghabis bumi, hanguskan, melenyapkan semua perbuatan-perbuatan iblis. Salah satu perbuatannya adalah dosa. Dan perbuatan yang lain ada tadi hawa nafsu, ya kan? Perzinahan yang menyebabkan kawin cerai, semua itu yang berhubungan dengan dosa seks, ya. Dan ada juga setan yang menangani kesombongan. Nah, itulah yang namanya Lucifer. Ada dosa, ada iblis juga yang menangani tentang cinta uang, keserakahan. Wah, itu ditangani oleh komandannya namanya Mammon, Baal, ya. Wah, banyak lagi dosa-dosa yang lain. Dosa amarah, sibuk. Ini lagi banyak itu. Sepertiga malaikat itu ribuan. Jangan kamu pikir yang kelihatan ini ada yang nggak kelihatan ini, ya. Roh jahat, ada dosa pemarah lagi, ada dosa pemarah. Tapi sebaliknya ada malaikat Tuhan yang hebat-hebat juga, ya. Ada Mikael dan pokoknya nanti lagi, ya. Saudara mau silakan ikuti karena itu mahal harganya. Amin. Haleluya. Sehingga melihat banyak pendeta, banyak orang-orang tidak pandai melayani pelepasan. Masalah pelepasan itu bukan apa namanya, bukan karunia, enggak. Semuanya kita harus bisa melawan iblis. Nah, cuma harus belajar. Iya, nggak bisa hanya dengar khotbah hari Minggu dan saudara, enggak. Harus belajar ini khusus. Iya. Jadi begitu orang lahir baru harus bisa kita lepaskan dia dari pengaruh itu. Karena salah satu tujuan Yesus datang dalam hidupnya supaya dia membinasakan semua pekerjaan iblis. Iya. Kalau nggak dibinasakan dosa ini dan yang lain,
kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa. Ya. Oke, jadi membinasakan perbuatan iblis. Nah, makanya Yesus datang ke daerah Gerasa, iblisnya dilenyapkan, masuk ke dalam dia kan, orang ini jadi waras, ya. Dia sembuhkan penyakit, dia ampuni orang berdosa dan sebagainya. Pokoknya iblis sudah tunggang langgang dibikin dan semua sudah ada di bawah kaki Yesus. Masalahnya kita sekarang, kalau Yesus sudah selesai, amin. Namun Yesus bilang, kamu menjadi anak Allah, kau sudah memiliki kuasa sebagai anak Allah. Nah, jadi kita sudah ada di dalam posisi itu. Ya, Yesus membinasakan pekerjaan Allah, itu pekerjaan iblis, dan kita juga anaknya juga ikut membinasakan pekerjaan iblis di dalam Yesus. Amin. Karena kita akan disuruh melakukan juga pekerjaan dilakukan di Yesus. Karena Yesus sedang sibuk-sibuknya bangun rumah bagi orang yang percaya. Ya, ayo kita daftarkan banyak orang ke surga. Nah, itu tugas kita sekarang. Ya. Oke, teruskan. Nah, kuasa sebagai anak Allah mengalahkan iblis. Waduh. Bisakah kita mengalahkan iblis? Bisa. Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Haleluya. Kalau bahasa Batak itu atau melalui hamuma di Batak, alo hamuma sibulis, makurus meibana siat hamu. Waduh, kalah telak deh ya. Nah, tapi tunduk pada Allah Yerusalem. Oloi, tunduk pada Allah. Jangan lawan Tuhan. Kalau kau lawan Tuhan, kawanmu si iblis, karena kerjanya melawan Tuhan, melanggar firman ya. Tapi kita melakukan firman. Haleluya. Bisakah kita melakukan firman? Bisa, karena kita sudah dibebaskan dari dosa dan kita sudah dilahirkan sebagai anak Allah dan kita sudah diberi kuasa sebagai anak Allah dan di dalam kita ada Roh Kudus, di dalam kita selalu menerima firman. Baik, ya. Ya, jadi karena itu tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Iblis akan lari daripadamu. Ya, Markus 16 dikatakan ayat yang ke-17 sampai 20, inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus. Ya, sudah. Ya, cuma kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Maka kita harus dibangun menjadi Petrus. Jangan Simon lagi ya. Petrus. Oke, terus lanjut. Melenyapkan penyakit, ini tugas kita lagi. Ya, Yesus bilang dalam Matius berapa? 10 ayat 9 atau berapa? Katakan disuruhnya kita untuk menyembuhkan penyakit orang sakit, melenyapkan semua kelemahan, bahkan mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Artinya kita disuruh melakukan apa yang pernah Yesus lakukan di muka bumi. Apa itu yang Yesus lakukan? Nah, salah satu tadi mengalahkan iblis, membinasakan pekerjaan iblis, ya kan? Nah, ini melenyapkan penyakit ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Untuk apa? Melenyapkan segala penyakit dan segala ada ayat yang lain, menghidupkan orang mati. Wah, luar biasa itu ya. Makanya gereja menjadi pusat nanti. Kalau sudah dibangun Tuhan, kita menjadi orang-orang kuat seperti ini, maka gereja menjadi pusat kesembuhan. Jadi orang-orang yang sudah putus asa nggak bisa sembuh di dokter, oleh ilmu pengetahuan mereka datang ke gereja. Bisa sembuh, bisa, karena kuasa Tuhan lebih hebat dari dokter. Ya? Dan siapa yang melaksanakannya? Bukan kita undang, Tuhan datanglah sembuhkan opung ini. Lalu Tuhan datang, langsung kiamat saudara. Nanti dia datang. Sekarang kita. Haleluya. Terus mengalahkan dosa itu tadi. Setiap orang yang lain dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena Tuhan sudah binasakan semua dosa di dalam diri kita, perbuatan iblis. Bersihkan kita dengan darah itu. Sebab kenapa kita tidak berbuat dosa lagi? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia.
Dan ia atau orang itu tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari. Jadi orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Lalu kenapa anak Allah masih berbuat dosa? Alasannya ini, sebab benih ilahi tidak tetap di dalam dia. Apa? Tidak tetap di dalam dia. Apanya tidak tetap dalam dia? Nah, kita belajar dulu apa benih ilahi, ya. Benih ilahi itu sesuatu yang dari Tuhan. Apa? Yaitu benih ilahi. Atau saya coba artikan dulu secara sederhana. Benih ilahi itu sesuatu yang menjadi sebab asal mula atau sesuatu yang akan tumbuh dan akan menjadi. Jadi benih ilahi sesuatu yang dari Tuhan. Apa itu sesuatu yang dari Tuhan? Ya, darah Yesus. Amin. Roh Kudus, firman Tuhan, kuasa Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kasih Allah, kesabaran, buah roh, semuanya itu sesuatu yang dari Tuhan. Kalau itu tetap ada dalam kita, maka kita tidak berbuat dosa lagi. Sebaliknya kita melakukan perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Tapi kalau kita masih setengah hidupnya di dunia, setengah hidupnya di surga, perintah-perintahnya itu sangat berat. Kenapa? Karena kita hidup menurut daging, tak bisa kita hidup menurut roh. Nah, jadi anak Tuhan jangan sampai hilang benih ilahi dari diri, karena iblis bisa mencurinya. Kau sudah damai sejahtera, bisa dicuri iblis damai sejahtera. Ya, disuruhnya orang tiba-tiba menggara-garaimu atau mengatakan kata-kata yang menyakitkan, lalu kau sakit hati, lalu terbukalah peluang kau jatuh dalam dosa, akhirnya diambillah damai sejahteramu. Nah, sehingga kau murah marah. Tapi kalau tetap benih ilahi yang dari Tuhan ada sama kita, nggak tercuri, nggak bisa kita buat dosa. Haleluya. Sebenarnya orang anak Tuhan sebenarnya tidak ingin dia berbuat dosa, tetapi karena dia masih memiliki kelemahan, belum terbangun menjadi Kristen yang kuat, dan kehilangan benih ilahi dalam dirinya, maka dia bisa jatuh. Contoh Simpson, ya, Tuhan sudah memberikan dia benih ilahi, yaitu kemampuan, kekuatan yang luar biasa, sehingga tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dia. Nah, tetapi ya ditipu iblis dia melalui Delila, melalui kehendak bebasnya yang tidak di dalam Tuhan, sehingga kehilanganlah dia benih ilahi kuasa itu, sehingga dia diikat dan dia tidak bisa lepas, sehingga dia dicucuk matanya, dihina dia, sampai akhirnya dia mati dengan deruntuhan yang ditumpangkannya sendiri. Nah, tetapi kalau Yusuf enggak, tetap ada benih ilahi dalam dia. Sekalipun dia difitnah, dia tetap mengasihi. Bahkan kakak-kakak abang-abangnya mau membunuh dia, masukkan ke gua lubang sumur untuk dibunuh, dan akhirnya dijual, enggak jadi, dijual ke orang Mesir jadi budak, tapi dia tidak sakit hati, sehingga terpelihara tetap janji Tuhan yang dia terima melalui mimpi. Ya kan, ada mimpi kan, dan akhirnya benih ilahi itu tetap, sehingga dia tidak berbuat dosa, alias pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan terjadi atas dia. Haleluya. Jadi kita harus menjaga benih ilahi itu, ya. Caranya terus terima firman dan jaga firman itu dalam dirimu. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupannya. Jadi benih ilahi itu adalah firman Tuhan, sesuatu yang dari Tuhan. Roh Kudus, roh yang dari Tuhan diberikan padamu, ya, yaitu sukacita damai sejahtera yang dari Roh Kudus, ya. Terus
kuasa pengurapan Tuhan. Jadi jangan sampai dicuri iblis, karena iblis kerjanya mencuri. Maka jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau selama benih yang itu tetap ada di dalammu, semua anak Allah tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan sehingga dia tumbuh seperti pohon di tepi aliran air, menghasilkan buah, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Bahkan dikatakan 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, perintah-perintahnya tidak berat. Haleluya. Orang kalau udah suka sama firman, maka tidak akan berat melakukan firman. Ya. Semua yang dilakukan oleh orang yang suka kepada sesuatu itu tidak berat. Ya, tetapi suruhlah orang melakukan sesuatu yang tidak dia suka, itu berat, terpaksa. Nah, kita sudah dilahirkan dari Allah. Kita sudah memiliki kuasa anak Allah. Karena sudah ada DNA-nya Allah, ya. Sudah ada sesuatu yang dari Allah dalam diri kita. Dan itu harus kita jaga, akan diberikan kita benih ilahi, ya. Dan kalau benih ilahi itu tetap ada dalam kita, tidak hilang, tidak dicuri iblis. Karena Tuhan pernah bilang, seumpama penabur menabur benih. Benih itu ialah firman. Kita lah tanah itu, ya. Jangan sampai dimakan burung, itu si jahat, ya. Jangan sampai karena batu-batu, jangan sampai karena semak duri, gitu. Tapi kita harus jaga benih itu. Haleluya. Terus kuasa Tuhan dalam kita adalah kuasa untuk mengalahkan iblis, dosa, penyakit, dan lain-lain yang perlu diingatkan. Haleluya. Terus, tadi pertama tadi apa? Roh Kudus. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Apa maksudnya hidup menurut daging? Hidup menurut hawa nafsu daging, hidup menurut keinginan daging, hidup menurut keinginan mata, hidup menurut keangkuhan hidup, kesombongan, ego, hidup menurut mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mati kita nanti, ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi oleh Roh yang diberi sama kita mematikan semua kebiasaan buruk itu, semua kebiasaan daging yang melawan Tuhan itu. Sebab keinginan daging berlawanan, berseteru dengan Allah. Roh Kudus benih ilahi menghajar itu. Dan kita memang sudah diberi kemampuan. Ketika orang lahir baru, diberi Tuhan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat, berpegang dan melakukan firman, dan Roh Kudus melakukannya. Haleluya. Tidak pernah gagal Allah. Roh Kudus itu adalah Allah dalam diri kita. Jadi bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan dalam diri kita. Maka oleh Tuhan Yesus kita menang lebih dari menang. Roh Kudus. Apalagi sudah dibaptis Roh Kudus, apalagi penuh Roh Kudus. Dan kalau sudah dipimpin Roh Kudus, mantaplah. Haleluya. Dia akan dibawa Tuhan ke dalam hidup yang berkelimpahan. Nah, Roh Kudus membawa kepada kehidupan, bukan asal hidup yang berkelimpahan. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak ada yang miskin. Karena tujuan Tuhan datang kepada orang miskin adalah supaya yang miskin berkata menjadi kaya. Itulah kabar baik, kaya secara rohani, kaya secara jasmani. Haleluya. Nah, luar biasa itu. Makanya kita masa depan cerah, baik di bumi, di surga. Amin. Terus firman Allah itu juga bernilai. Setiap orang yang dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab bernilai ada dalam dia, dan dia tidak berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Kecuali dia belum lahir dari Allah, ya dengar pun firman dia nggak ngerti, karena dia belum nyambung dengan Tuhan. Firman itu hanya pengetahuan. Kalau kita enggak, jadi kehidupannya. Terus
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oh, itu firman. Jadi kalau kita simpan firman Tuhan, kita punya antibodi rohani. Ya kan? Antibodi itu kalau ada penyakit datang, antibodi menyerang sehingga dia sehat, tidak sakit. Demikian juga firman itu. Ya, begitu dia kita jaga di hati kita, apalagi terus menerus, apalagi melimpah, firman itu terus kita simpan di hati, di tanah yang baik, ya kan, hati kita, maka kita tidak berdosa. Kita menjadi memiliki semacam antibodi, daya tahan roh, sehingga itu tidak boleh membuat kita berbuat dosa lagi. Ya, kenapa anak Tuhan tidak berbuat dosa lagi? Sebab benih ilahi tetap dalam dia, yaitu firman. Makanya kalau saudara nggak melimpah firman, pasti jatuh dalam dosa. Apalagi saudara nggak hidup di dalam pimpinan roh, firman itu akan diambil sehingga tidak ada benih lagi. Ya. Terus dikatakan Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Firman itu mensterilkan kita. Pada zaman COVID-19 itu ya, ada semacam yang semprot itu kan supaya steril, ya, steril. Nah, firman Tuhan yang terus disampaikan Tuhan membuat kita steril, tidak kena virus dosa, tidak kena virus-virus dari alam maut. Tapi kalau kita miskin firman, maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu terjadi karena firman. Kalau tidak ada firman, tidak ada sesuatu yang terjadi. Jadi kita menang karena menilai, karena firman. Makanya usahakan tiap hari dengar firman. Baca renungkan firman supaya Tuhan berbicara padamu. Ya, jangan cari makan terus, cari makan rohani. Karena manusia tidak bisa hidup dari nasi saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut alias suara Tuhan. Yang kita baca Alkitab, kita renungkan, nanti Tuhan berbicara dan kita simpan di hati. Luar biasa. Jadi firman itu, kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan. Jadi bukan pergi ke hutan dan kita menjadi biarawan, biarawati, duduk menjauhkan diri dari dunia dan godaan, sibuk berpuasa di hutan. Bukan begitu. Ya, selama di hutan kau nggak buat dosa, tapi keluar dari situ buat dosa lagi, ya. Bukan begitu caranya, ya. Tapi dalam hatiku simpan firman supaya ada antibodi rohani, ya kan? Dalam firman Tuhan terus sampai, karena firman itu akan membersihkan kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Jangan dengar gosip, jangan dengar kata-kata yang gak bagus. Jangan sering kali kau buka-buka Facebook orang yang menghinamu. Capek kan nanti. Silap-silap iblis bicara kau dengar, karena apa yang kau dengar itu yang timbul. Iman timbul dari mendengar firman. Kebencian timbul dari gosip dan fitnah. Maka tergantung apa yang kau dengar. Hanya hati-hati gunakan. Iya, jadi apa yang membuat kita menang? Nah, itu tadi benih lagi harus tetap terjaga, maka terus kita terima. Jadi bukan karena hebatnya kita. Jadi kekristenan itu bukan karena gimana-gimana gitu, ya. Tapi benih lagi dijaga. Apalagi doa lagi dia kan, sehingga Tuhan kasih dia kuasa lagi. Wah, pokoknya Tuhan mau kita menang lebih dari menang. Ya, terus firman itu yang dalam diri kita itu menjadi iman. Dan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia artinya sistem, pola, cara hidup di dunia, cara hidup manusia di dunia ini. Kita nggak terpengaruh dengan itu. Kita bisa mengalahkan itu karena kita lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu?
Iman kita. Iman berasal dari mana? Mendengar firman. Kalau nggak didengar firman, dari mana imannya? Malah dia dengar banyak gosip, banyak dengar yang lain-lain yang bukan firman. Wah, habislah. Karena kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan itu merusak iman yang ada dalam diri kita. Itu semacam semak duri yang mencekik setiap firman supaya hilang dari diri kita. Hati-hati. Ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau semuanya kita tidak berdasarkan iman, dosa. Kenapa? Semua pasti berdasarkan pikiran, perasaan, kekuatan, dan kebiasaan buruk kita. Keinginan daging, keinginan makan, keinginan hidup itu. Jadi kita hidup oleh iman, bukan hidup oleh kekuatan kita lagi. Ya, amin. Dan iman kita itu berasal dari Allah. Lalu iman kita itu yang kita ucapkan, lalu jadilah. Iman itu yang kita bertindak, lalu jadilah. Haleluya. Dan iman kita ini mengalahkan dunia. Karena iman kita ini dari sesuatu, dari sesuatu yang dahsyat, yang dari Allah, yang namanya firman. Dan firman itu tidak pernah gagal. Maka iman tidak pernah gagal. Haleluya. Terus, nah saya ulangi lagi prakteknya ini sekarang. Amin. Ulangi dulu 1 Yohanes berapa tadi? 3 ayat berapa tadi? Nah kesini dulu kita. Ini kita habisi dulu pekerjaan yang di sini. Ini dia. Bosarin dulu, bosarin. Ini dulu kita dalami. Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Jadi begitu kita percaya terima Yesus, Yesus mengampuni dosa kita, menghabisi dosa kita, bahkan semuanya. Lalu kita dilahirkan kembali dan diberikan kuasa menjadi anak Allah. Amin. Posisi kita sekarang adalah ada dalam posisinya Tuhan. Posisi Tuhan posisi paling tinggi. Tuhan, baru malaikat, baru iblis, baru dunia. Kita tinggi. Kita ada dalam posisi bersama Tuhan, ya. Makanya bersama Tuhan kita melakukan perkara besar, ya. Jadi Tuhan sudah melakukan itu 2000 tahun lalu. Tinggal apakah orang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat? Iya. Kalau iya, maka dibinasakan iblis, Tuhan semua pekerjaan iblis dalam diri kita dan semua perbuatannya. Makanya sering sekali saya lihat begitu orang percaya terima Yesus, diampuni dosanya, langsung sembuhkan dia kalau dia sakit. Terjadi mujizat-mujizat, ya, luar biasa. Nah terus lihat dulu ayat yang selanjutnya, benih ilahi tadi kita teruskan. Supaya kita konsen nanti di sini. Ini benih ilahi. Iya. Ini yang membuat kita tidak berbuat dosa lagi sebagai anak Tuhan. Kalau kita berbuat dosa lagi, itu karena benih ilahi tidak tetap dalam diri kita. Tapi kita tidak berbuat dosa sebab semua, kalau kita sudah lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi sebab apa? Jadi saya pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku udah doakan mereka dan minta sama Tuhan supaya anak-anakmu khususnya di GBD Pemulihan, ketika aku tumpangkan tangan, mereka penuhi Roh Kudus dengan Roh Kudus. Jangan Tuhan, urapi mereka. Dan saya melakukan berpuluh-puluh tahun, tapi mereka tetap jatuh dalam dosa. Padahal setelah saya mengetahui bahwa pengurapan Allah itu sesuatu yang sangat besar. Pemberian Allah yang terbesar yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah Roh Kudus yang memberi kita kuasa. Haleluya. Baru yang ketiga kesehatan. Ke 100, ke 1000, ke 10.000 baru
terakhirnya itu ya. Tapi banyak orang uang yang nomor satu ya. Nah jadi ternyata begitu orang jatuh dalam dosa itu hilang semua. Ibarat udah penuh air, tiba-tiba jatuh tumbas semua. Jatuh dalam dosa apa? Misalnya dosa sakit hati, hilang langsung. Karena Roma pasal 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah salah satu kemuliaan Allah, kuasa Allah. Allah tidak mungkin tanpa kuasa. Itulah kemuliaannya. Hilang. Ketika orang bocor mulut, tahu bocor mulut? Hilang. Ketika orang tiba-tiba benci, hilang. Tapi berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelokannya bersih? Menjaga sesuai firman. Bagaimana itu supaya aku jangan berdosa lagi padamu Tuhan? Kusimpan janjimu, firmanmu di dalam hati. Malah yang kesukaanku adalah firman Tuhan. Perenungkan siang malam. Aku akan tumbuh, akan berbuah pada musimnya. Kalaupun datang panas terik, tidak akan layu daunnya, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi. Apa saja diperbuatnya berhasil. Dasar. Jadi dosa menghilangkan semua itu. Jadi, maka terakhir ini maaf saya jarang mau tumpang-tumpang tangan lagi. Saudara pikir mendapat urapan itu simsalabim mendapat itu. Duduk-duduk sambil makan Indomie, Tuhan kasih aku urapan, cuk, langsung dapat itu. Saudara yang sudah melayani, atau bisa, oh aku bikin kayak Pak Malabu yo. Itu bukan gaya. Kalau soal gaya boleh-boleh aja, tapi itu bukan gaya. Itu bukan cara. Tapi itu sesuatu yang diberi Tuhan lalu kita kasih sama orang. Caranya gak terserah lah. Kita pakai tiup, kita pakai ini, kita pakai apalah. Itu soal cara. Tapi dia sedang melepaskan sesuatu yang dia punya dari Allah. Seorang pengemis yang minta-minta di depan gerbang Bait Allah, Petrus lewat, baru kasihan. Dia datang, aku tidak mau kasih uang karena emas perak tidak aku punya. Tapi apa yang aku punya kepadamu aku berikan sekarang. Bantu dia jalan. Dia lepaskan kuasa itu langsung sembunyi orang. Ya. Jadi kita nggak boleh hanya sekedar tiru-tiru. Oh, aku tirulah Petrus mau datang orang. Bang itu jalan. Itu bukan cara, bukan niru-niru. Tapi kita memiliki, lalu gimana caranya melepaskan terserah. Ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu saudaraku, jaga benih itu. Kalau saya lihat senang saya di zaman Tuhan itu sampai jatuh dibawa Tuhan sama siap ke surga sebentar. Kasihan itu, nggak ada bertumbuh rohani. Ya apa? Ada lihat orang dari awal kebaktian sampai terakhir kebaktian bahasa roh dia, tapi nggak ada kuasanya kuliah. Kenapa? Nah, itu tadi jatuh dalam dosa. Padahal bahasa roh itu orang berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam kepada Tuhan, dan dia sedang membangun dirinya. Tapi kenapa nggak terbangun? Ada itu. Mulai kebaktian sampai terakhir kebaktian bahasa roh. Di kamar mandi pun bahasa roh. Tapi jauh. Kenapa? Karakternya belum terbangun. Kenapa nggak terbangun? Nah, firman itu nggak dijaga, benih lain nggak jaga. Allah bisa karena biasa. Kebiasaan itu terjadi karena lakukan, punya biasa. Jadi gaya hidup. Nah, kita sudah berapa puluh tahun gaya hidup kita dalam dosa. Nah, kita sekarang setelah dilahirkan kembali, kita punya gaya hidup anak Allah. Maka kita jaga firman ini. Ini bukan karena hebat kita, karena hebatnya Tuhan. Amin.
Kita nggak bisa pintar sombong rohani. Sombong rohani itu sebenarnya nggak rohani, merasa rohani itu. Sombong rohani kan, sok pintar kan pintar itu, sok pintar aja, merasa pintar aja, ya kan? Jadi kalau orang bisa menang itu dia tahu gitu karena Tuhan. Gak bisa dia berkata ini karena kuatmu. Kita selamat boleh masuk surga bukan karena sudah berbuat ini berbuat itu. Hanya kita dengar firman, kita percaya, kita datang minta belas kasihan Tuhan dengan iman, lalu Tuhan selamatkan kita. Demikian juga ini kita bisa menang lebih dari menang oleh Yesus. Maka Yesus beri kita benih ilahi, dilahirkan kita lalu dikasih benih ilahi. Jaga itu benih. Jangan diambil iblis. Ya sekarang orang krisis sukacita. Tadi aku senyum sampai si Catherine bilang, coba senyum dulu katanya. Banyak kali senyum. Kenapa? Banyak kali masalah tuh kan pikirannya. Padahal hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maksudnya obat yang manjur, semua penyakit bisa sembuh. Ada 4 penyakit. Masih ingat lima di sini? Penyakit pertama penyakit. Udah buka YouTube saya nanti. Satu kali lagi. Penyakit rohani, jiwa, jasmani sama kamu. Iya, penyakit rohani, penyakit jiwani, penyakit jasmani, penyakit kantong kering keuangan. Sakit juga itu. Dan oleh biru Yesus kamu sembuh. Dan salah satu kesembuhan itu diberi yaitu sukacita. Bagaimana mendapatkan sukacita? Nah, ini jaga benih itu. Kata Alkitab, seandainya kau memperhatikan firman-Ku, perkataanku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang mengalir tak pernah kering. Kebahagiaanmu seperti ombak laut yang tidak pernah berhenti. Seandainya kau memperhatikan. Kita nggak mau perhatikan. Yang kita perhatikan kelemahan orang lain, gosip orang lain, perkataan yang salah, bahkan sampai bilang, sakit hati gua. Tak mau pula berobat sama Tuhan Yesus. Nah, sakit hati hanya Tuhan Yesus yang bisa. Gak ada dokter spesialis mengobati sakit hati, nggak ada itu. Hanya Tuhan. Caranya kau harus mengampuni dan harus minta ampun sama Tuhan dan terima firman dalam hatimu. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ketika kau melakukan firman, Alkitab bilang berbahagialah orang yang mendengar melakukan firman. Begitu kau berbahagia, kau sudah makan obat yang manjur. Haleluya. Didoakan pun kau sembuh oleh kuasa Tuhan. Pengurapan yang luar biasa. Kau sembuh, pulang. Tapi kau tetap buat dosa, pulang. Tetap kau tidak ada damai sejahtera, sedih, susah, takut, sakit lagi. 80%, 75 sampai 80% penyakit disebabkan ini yang masalah dan di sini. Kalau faktor makanan hanya 20% kurang. Kita sudah ada khotbah sehat total, ya kan? Nah, YouTube itu lihat, jangan TikTok itu ada kau tonton. Hidupi lalu khotbahkan nanti sama orang, minimal kepada orang yang komentori. Tapi lakukan dulu. Sok banyak cerita kau kan? Iya. Supaya kita jangan dibilang ngomong doang, lakukan dulu. Amin. Dan kita lebih bahagia duluan, ya kan? Dan kita kasih sama orang lebih bahagia kita lagi. Karena lebih bahagia orang memberi daripada itu, gitu ya. Makanya jadi pelayan. Iya. Saya lebih diberkati sampaikan firman ini daripada kamu sebenarnya. Karena prinsipnya begitu, lebih bahagia memberi. Nah, makanya kalau suruh kamu nanti melayani ke depan, harus siap. Maka siapkan diri dulu lah. Kalau kau bilang jangan lupakan, karena memang kau belum siapkan diri sehingga nggak siap. Harus siap. Kita harus seperti prajurit, selalu bahasa siap. Apanya siap? Siap sarap. Ini dibilang kau ini, sakit hati. Kau gini keluar dari gereja. Habis itu tuntas kita pelajarin. Haleluya. Jadi benih ilahi tetap ada dalam kita. Nggak buat dosa lagi anak Tuhan. Bukan karena hebatnya.
Oh ya karena dua udah pendeta. Bukan. Lalu kalau kita suci hatinya, karena firman itu membersihkan, mensterilkan, firman itu menjadi antibodi rohani kita, kita lihat Tuhan. Lihat Tuhan bahagia. Lihat hantu yang susah takut. Lihat Tuhan bahagia, melihat Tuhan memberkati, lihat Tuhan menolong kita, lihat Tuhan menjawab doa kita, lihat Tuhan membuat kita sukses, memberkati orang-orang yang kita doakan. Kita lihat Tuhan. Gak mesti harus lihat Tuhan depan kita langsung ada pendengar, hei anakku, gak mesti begitu. Melihat pekerjaannya. Amin. Makanya orang yang lihat Tuhan berbahagia. Aku gak bahagia misalnya. Saya pernah minta sama Tuhan, Tuhan aku bangun rumah. Ya bangun kata Tuhan. Tapi uangku sekian. Apa yang bisa kau buat buatlah, selebihnya tanggung jawabku. Oke, yes, aku buat yang aku buat. Tuhan udah mentok, Tuhan buat. Biasanya Tuhan lebih banyak buat. Haleluya. Nah, kadang-kadang heran orang lihat, yang banyak kali rupanya uang bapak ini yang katanya. Sehingga pernah beberapa orang datang sama saya pinjam uang, pinjam dulu Pak 5 juta. Tak ada uang. Mana mungkin katanya. Nggak ada. Ya kan? Tapi ada di tangan Bapa di surga. Nah, saya harus berharap mengandalkan Dia. Dan sudah pasti diberkati. Dan orang yang berharap mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Diharap mengandalkan orang yang punya uang bisa kecewa. Tapi kalau Tuhan tak pernah kecewa. Haleluya. Nah, pokoknya mendengar melakukan firman Tuhan bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa? Karena kita gak berbuat dosa lagi. Gantinya kita melakukan firman. Melakukan firman pasti bahagia, naik terus. Orang yang melakukan firman akan naik, tidak pernah turun. Jadi kepala tidak ekor. Berkat akan datang terus sampai berlimpah. Dan orang yang berjalan sesuai firman disebut orang benar. Orang benar akan disempurnakan dan berkat itu menjadikan dia kaya, bukan susah payah. Itu dia. Enak ikut Tuhan ini, ya kan? Makanya belajarlah kepadaku, dan aku lemah lembut rendah, jiwamu mendapat sebab beban yang kutaruh enak, beban kubur kub yang kupasang enak, beban kubur ringan. Jadi Tuhan gak memberatkan. Kalau berat karena masih kita dalam kedagingan. Misalnya berdoa 1 jam kita berdoa, kata Tuhan sama murid-muridnya, supaya kamu jangan jatuh. Tidur lagi, borat gitu. Ayo doa puasa, aduh, borat. Tapi kalau bilang, ayo kita kongko makan apa? Wah, semangat semua kan? Ayo kita berdoa, tiap hari kita harus 1 jam. Borat itu, borat. Apalagi doa sendiri. Doa bersama aja borat ya, lebih enak, lebih ringan doa bersama daripada doa sendiri. Terima. Doa bersama mungkin kau sanggup 1 jam, 2 jam. Tapi doa sendiri di kamar, susah kali. Sebelum kau tembus melewati atmosfer dagingmu, belum masuk hadirat Tuhan, nggak bisa. Dan kalau kau nggak masuk hadirat Tuhan, maka kau nggak menerima sesuatu terobosan. Dan di hadirat Tuhan ada suara Tuhan yang mantap, ada hadirat Tuhan, ada pemulihan, ada berkat, ada sukacita, ada semua di sana. Maka di hadapan Tuhan melimpah sukacita katanya. Jadi berusahalah berdoa sampai tembus melewati atmosfer daging. Terus masuk, udah masuk hadirat. Masuk hadirat kau tahan 3 sampai 5 jam, bahkan 6 jam, bahkan 1 hari. Dan Musa tahan 40 hari, 40 malam. Umur 80. Karena dia sudah membangun rohnya. Karena Musa ini sering mendengar firman, bahkan disuruh Tuhan, hafal ya, catat ya, hafal ya, catat ya. Wah, betul-betul dia hafal oleh pertolongan Roh Kudus. Maka 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, itu ada dari suara Tuhan yang dicatat dia. Makanya Musa naik Gunung Sinai yang tingginya 2 km lebih, usia 80 tahun. Rupanya cakap-cakap dengan Tuhan di atas Gunung Sinai.
4 hari 4 malam nggak bawa bontot, nggak mati. Dan turun lagi ke bawah, baru mungkin di bawah baru makan dia minum kan. Tinggi lihat orang Israel, yang berhala marah dicapakannya bagian tulis tangan Tuhan itu. Akhirnya Tuhan suruh lagi naik dia sekali lagi, naik sekali lagi ke atas gunung Sin. Ibu-ibu tadi naik ke lantai dulu, capek. Udah berhenti di tengah ya. Begitu kan? Iya, karena belum ada firman. Coba ada firman, beda. Ya, Sungai Siali rasanya dekat dengan Ratu Prapa. Iya, karena firman tentunya. Kalau nggak karena firman di samping rumah pun jauh banget itu. Karena firman ini luar biasa. Jadi jaga benih ilahi dalam dirimu. Jangan sampai dicuri iblis dengan belajar apa ya. Nah, dosa itu mendatangkan maut. Upah dosa adalah dan dosa itu menghilangkan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat kita mati. Kalau mati pasti merosot. Kalau orang mati walaupun bintang film cantik dia, pasti jelek dia. 1 bulan lagi pasti ngeri. Samping bau penuh ulat. Meskipun itu orang yang hebat, gak akan mungkin dibiarin. Atau orang tua kita maaf yang sangat kita cinta, 1 bulan kita bikin di rumah, gak mungkin. Ya kan? Karena mati gak ada harganya lagi. Makanya jangan buat dosa, jangan mati. Haleluya. Mati itu merosot, tapi hidup suci melihat Tuhan. Haleluya. Lalu Tuhan kasih firman terus. Ini caranya. Jadi bagaimana supaya anak Tuhan tidak berbuat dosa lagi? Bisa? Nah, kita nanti tonton aja di YouTube kembali tentang sehat total. Nah, saya sedang ke situ ya. Nah, kadang-kadang Tuhan uji juga iman saya ya. Artinya supaya saya juga beriman kepada Tuhan, jangan hanya beriman mendoakan orang. Karena ada orang mendoakan orang sakit, sembuh orang sakit, tapi mendoakan dia nggak sembuh dia. Kenapa bisa gitu? Karena yang mengalaminya orang lain, jadi kita gampang aja bilang percaya kau pasti sembuh, kita mantap di mana kan? Tapi begitu kita mengalami, bilang sama diri percaya sembuh, apa betul gitu? Itu sebabnya ada orang yang dipakai Tuhan kesembuhan menyembuhin orang sakit, karena dia nggak rasakan sakitnya. Jadi dia sepenuh iman kan? Kau percaya? Oh, orang ini percaya pula ini hamba Tuhan sakti, penuh jadi langsung pulih imannya, sembuh dalam nama Yesus. Dia memang sembuh. Tapi begitu dia kena, disuruh doakan orang lain, dia pun nggak percaya didoakan dia kan. Nah, jadi makanya kita harus diuji juga iman kita. Amin. Jadi kita harus membilang orang, wih, kamu harus percaya. Sehebat itulah kita sama diri kita. Kadang-kadang kita kan pandai sama orang aja kan. Kan pandai sama orang kan masih lagi. Kau berjuru itu sama Tuhan anakku. Kau berjuru dah sekolah di Ratu dah. Kalau kau diajari Pak Malau, kau berjuru. Udah dong pemertami yang baca kitab doh kan. Padahal dia tak pernah lakukan undangnya. Gitu. Kalau menasihati jauh gitu kan. Tapi kita dambu sama Nina, ya doh katanya. Tapi tiba sama dirinya. Makanya firman itu pedang bermata dua. Harusnya duluan sama kita. Makin kuat kita menghantam sama orang, berarti makin kuat duluan sama kita kan? Ya kan kalau pedang kan gitu. Misalnya pisau kita mau potong kayu yang besar, kan nggak mungkin gini kan? Kan nggak mungkin gini kan? Harus tangkap kita dulu kan? Wah, makin kuat ke kita, makin hebat pukulannya kan? Tapi kalau kita juga tahu, kau berjudul kami ya, rajin gereja, dah. Makanya aku heran lihat dulu bapak dulu. Baru bapakku kan ada orangnya berwibawa, menasihati.
suami istri yang lagi berkelahi. Boyat kok semua itu dengan kesel. Padahal aku sendiri aneh tahu berkelahi kerja orang ini. Aku pikir nasihati dia. Oh, dua umat tukang bang, kami Tuhan yang nasihat itu lagi jadi kami mau tulang berdamai beham. Ini dekat semua ini dekat. Kalau nomor keluarga komersial jual dulu kan. Padahal kuliah pelingnya mamaku. Tak kira. Lagi udah kadang-kadang kan. Nah, jadi iman itu harus kayak kita dulu firman itu, oke? Iya. Itu baru Tuhan bilang, mantap. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Makanya kita harus menjaga benih. Maka kalau bisa memperbanyak benih itu aja. Makanya tiap hari harus terima firman. Terima. Begitu kau jatuh, cepat bangkit, cepat minta ampun. Jangan lama-lama, jangan simpan. Bahkan kalau sudah marah, jangan sampai terbenam matahari. Kita belajar 5 menit aja kita marah, itu 6 jam pengaruhnya ke kesehatan kita, 6 jam. Kalau 1 hari 12 jam, berapa jam pengaruhnya? Terbunuh antibodi kita. Makanya 80% penyakit itu karena masalah di sini. Percayalah. Haleluya. Ada masalah asam lambung. Itu semua ada hubungannya. Nah ingat, kalau sempat iblis campur tangan dengan penyakitmu nggak akan bisa sembuh oleh dokter. Dan kalau nggak datang kesembuhan dari Tuhan, penyakit itu mendatangkan kematian. Tujuan iblis membunuh, binasa, mencuri, membunuh. Dan salah satu cara dia membunuh kecelakaan, bunuh diri, stres, lalu meledak pembuluh darahnya, stroke dan mati, penyakit-penyakit yang lain. Kalau Yesus memberi hidup supaya hidup kita berkeliling, dia mau membinasakan pekerjaan iblis. Setelah kita ada dalam posisi ini, maka Tuhan bisa pakai kita. Haleluya. Maka doakan saya pikir saya secara fisik masih bisa maksimal 10 tahun lagi. Masih dikit ya. Masih dikit. Jadi tentu secara fisik nggak sehebat dulu lagi saya. Nah kalau dulu dari atas tembok ini lompat ke sini bisa. Kalau dari sini ke sini saya sudah hati-hati lompat. Karena fisiknya ya. Kemudian beberapa nggak hebat lagi kan seperti dulu. Nah jadi memang secara fisik merosot lah. Karena tubuh ini nggak kekal kan. Tapi di dalam hebat. Itu makanya harus dibangun di dalam. Makanya si Elia dan Henok gak sempat dikalahkan lagi. Maka dia gak mati. Ya wajarnya mati, tapi karena dia terus dalam kemuliaan Tuhan, sehingga gak ada bisa mau menjemput dirinya. Langsung diruat, naik ke surga langsung. Nah, kenapa? Ya karena dia tadi terus hidup di dalam roh. Seperti Elia kan hidup dalam roh kan, dia teruskan. Begitu pada detik terakhir waktunya, hari ini habis waktu nyuka bumi, terus dia masih hidup dalam roh kan, langsung naik ke kereta kuda dari surga dijemput, terbang. Langsung muridnya Elisa bilang, Bapak, tangkapnya jubahnya, sehingga dia mendapat pengurapan ganda dari Bapak rohaninya. Haleluya. Jadi pulang dari sini praktekkan ini. Nah, kalau sudah bisa begini, nanti Tuhan akan pakai kita. Haleluya. Karena doa orang benar sangat. Jadi orang suci bisa tembus masuk hadirat Tuhan berlama-lama. Kalau kita yang udah tua-tua ini, usia 50 ke atas, bisa mengalami hadirat Tuhan sering-sering, sehat. Yang susahnya kalau enggak, udahlah. Banyak penghalang. Banyak kali penghalang. Ya, saya sudah perhatikan jemaat. Kalau sudah tua enggak kuat rohnya, enggak sering-sering masuk hadirat, banyak kali penghalang. Penghalangnya yang enggak tahan duduk lama-lama, yang mendengar enggak bisa lagi, yang ecok-ecok lah, apalah, kampuh lah tukulnya, apa banyak kali penghalang. Banyak kali penghalang. Terus nggak nangkap lagi dengan firman, nggak nangkap lagi,
sehingga dia nggak bisa menikmati kebaktian. Jadi ngapain di rumah tidur? Apa yang terjadi? Ya, tidak ada pergerakan roh. Hanya baca Alkitab. Haleluya. Memang rawat juga tubuh, tapi yang lebih penting adalah kita beribadah sama Tuhan. Amin. Ya, kalau menurut saya usia 60 masih setengah umur. Yes. Kalau menurut dunia usia 40 setengah umur. Nah, 80 jalan, ya kan? Kalau anak tua 120 kan? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya masih setengah umur. Amin. Nah, 60. Jadi masih apanya lah, pemuda-pemuda lah ya. Haleluya. Ya, jadi kalau kita udah sampai ke sini nanti, apapun yang kita minta sama Tuhan pasti dikasih, ya kan? Karena dua orang benar itu adalah dua orang yang posisinya sudah dalam kebenaran Kenapa? Ya karena firman itu terus. Kan kalau kita terus menerima perkataan orang yang menggosipkan, kita terpengaruh kan? Hidup kosong nih. Oh, hidup pun tidak sulit. Oh, hidup pun nanti tiga nih. Apa yang membicara begitu apa? Oh, hidup kosong nih. Bang, hidup pun nanti. Ditikin pesta hidup pun hidup ya. Terus bergosip 1 jam. Hidup, kubar badan ini. Dicurilah firman itu. Tadi hari Minggu udah didoakan tukang tangan lepaskan pengurapan itu hilang langsung. Firman sendiri semua. Yang ada sakit tangan. Berasap dari sini kan. Habis itu. Hari Minggu minta didoakan lagi. Pantaslah Tuhan Yesus bilang, jangan kasih mutiara kepada babi. Ada urapan itu, Roh Kudus itu luar biasa. Menghargai urapan itu, dan takut dia. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia jerit, dia koyak bajunya, dia gundul kepalanya, dia bikin abu, dia puasa. Jangan ambil rohmu dari dia Tuhan. Jangan ambil rohmu dari aku. Dan ketika Roh Kudus bekerja, itu namanya pengurapan mengalir. Dan urapan itu kata Daud, aku tahu sekarang Allah memberi kemenangan yang gilang-gilang kepada yang diurapinya. Urapan itu adalah kekuatan Allah diberikan menjadi kita. Dan kekuatan itu luar biasa. Dan dia mau kita menggunakan kekuatan itu mengalahkan musuh kehidupan. Pelajar menggunakan pengurapan itu berhasil belajar. Seorang pedagang menggunakan urapan itu, dia berhasil berdagang. Seorang hamba Tuhan menggunakan pengurapan itu, dia berhasil menolong orang lain dalam Tuhan. Tanpa pengurapan, gak ada kita bermain secara daging aja. Jadi di hadirat Tuhan, dia akan melepaskan pengurapan itu. Tapi siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan?